Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi yang dikritikan cara memahami takdir. Katanya Afghani, ada kodok, ada kodar. Kalau definisinya Afghani, kodok itu ketetapan Allah sejak zaman ajali, kodar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi sekarang. Minggu lalu kita ngomong beda antara sunnatullah dan kudratullah. Di antara kodok itu sunnatullah, kodar itu kudratullah. Jadi ketetapan Allah yang kodok ini kita percaya, yang kodar juga kita percaya. Kita yakin semua sudah diskenari oleh Allah, dan pada akhirnya yang terjadi adalah apa yang ditetapkan Allah. Kenapa dibedakan kodok sama kodar? Karena dimungkinkan yang sudah ditetapkan sejak zaman azali nanti dikodarkan oleh Allah secara berbeda. Jadi itu bedanya kodok dan kodar. Katanya Afghani, mendefinisikan kodok dan kodar itu jangan semata-mata semua sudah ditetapkan Allah begitu, tapi definisikanlah semua ada sebabnya. Jadi keliru kita selama ini, takdir itu kita definisikan semua sudah ditentukan oleh Allah, jadi serahkan semua pada Allah, kita tidak usah ngapa-ngapain. Bukan itu. Katanya Afghani, semua memang ditentukan oleh Allah, tapi untuk membuahkan sesuatu ada sebabnya. Kalau kamu ingin pinter, belajar ini jadi sebabnya. Jadi yang melahirkan takdir kepinteran itu belajarmu, karena setiap takdir harus ada sebabnya. Seperti itu cara memahami takdir, katanya Afghani. Karena dengan keyakinan takdir ini yang dikehendaki oleh Allah, katanya Afghani, justru kita harus jadi orang yang aktif, berani, berjuang, sabar, meskipun nanti ujungnya tawakal. Para ulama zaman dulu dengan memegangi kodok dan kodar ini, mereka jadi aktif, tidak ada yang males. Kita yang agak keliru memahaminya jadi fatalistik. Kalau ingin ketemu kodar yang baik, lakukan sesuatu yang baik, buahnya nanti baik. Gitu. Kalau ingin sehat, makan yang sehat, olahraga, buahnya kesehatan. Rumusnya itu. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya. Oke. Oleh karena itu, kalau versinya Afghani, takdir itu tidak membatasi kebebasan. Apapun yang kamu lakukan ada rumusnya. Kamu bebas milih. Kamu mau milih muslim boleh, mau milih kafir boleh. Kalau kamu milih muslim, takdirmu nanti pada akhirnya masuk surga. Kalau kamu milih kafir, takdirmu masuk neraka. Jadi tidak menghalangi takdir itu. Percaya pada takdir berarti percaya pada sunnatullah, pada kausalitas, pada bahwa segala hal ada sebab musababnya. Bukan pasrah 100% pada Allah. Ini yang selama ini orang keliru. Kalau ingin dapat ijazah UIN, ya kamu harus kuliah di UIN. Meskipun kalau kamu kuliah di UIN bisa juga tidak dapat ijazah. Tapi kalau kamu tidak kuliah di sana, pasti tidak dapat ijazah. Kamu belajar, hasilnya pinter. Meskipun kamu belajar bisa juga tidak jadi pinter. Tapi kalau kamu tidak belajar, tidak mungkin kamu jadi pinter. Itu rumusnya takdir versi Afghani.
Kalau kamu kayak ayat ini ya, yang merubah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum ini mengubah nasibnya sendiri. Kalau kaum ini mengubah nasibnya, berusaha, Allah akan mengubah. Bukan orang ini yang mengubah, tapi Allah yang akan mengubah. Allah yang innallaha la yughayyiru. Berarti yang yughayyiru itu Allah. Dasarnya apa? Usaha kita. Kalau kita berusaha, Allah akan mengubah. Kalau kita nggak berusaha, Allah nggak ngapa-ngapain, nggak mengubah. Jadi ayat itu artinya bukan berarti manusia 100% yang berusaha dan menghasilkan sesuatu. Kita yang berusaha, tapi yang menentukan Allah. Makanya innallaha la yughayyiru, Allah tidak mengubah. Berarti yang mengubah Allah. Dasarnya apa? Ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka ingin merubah nasib. Jadi jangan nunggu nasib, ubah nasibmu. Jangan nunggu rezeki datang, cari rezekinya, kejar. Nah, meskipun kadang-kadang Allah intervensi lewat qadarnya, seperti saya jelaskan beberapa kali. Mungkin kamu sudah belajar, tapi Allah menakdirkan tidak pinter. Mungkin ada alasan lain, tapi itu hak prerogatifnya Allah. Itulah keyakinan pada qadar. Tapi qadar ini tidak jadi rumus pertama. Rumus pertamanya yang sunatullah, yang qada, yang kausalitas tadi. Mungkin kamu loncat dari lantai 30 tidak tewas, tapi ini jangan dijadikan pedoman. Yang dijadikan pedoman yang tewas. Gitu loh. Jadi awas keliru. Kalau kamu yang, wah nanti kan kalau Allah nggak menakdirkan mati ya nggak mati lah Pak. Iya, cuma itu bukan rumus pertama. Rumus pertamanya kalau kamu loncat dari lantai 30 ya pasti tewas. Jadi semacam itu cara menyikapi kodok dan qadar. Jadi rumus kausalitasnya dipakai. Bukan menyerahkan hidup secara fatalis 100% pada Allah. Pak, saya santai aja. Kalau Allah menakdirkan, siapa yang bisa menolak? Kalau Allah menginginkan, iya. Cuma kalau kamu tidak usaha, Allah la yughayyiru. Allah nggak akan mengubah apa-apa. Kalau kamu diam saja, ya tidak berubah nasibmu. Nah, jadi itu rumusnya. Jadi ada rumus level kodok, ada rumus level qadar. Qadar ya, makanya ada qadar, makanya orang harus berdoa. Selain kamu belajar, ya minta biar jadi orang pinter, ilmunya manfaat. Jangan mengandalkan belajarmu. Tapi kamu ya belajar. Karena belajar adalah prasyarat untuk kamu pinter dan manfaat ilmunya. Tapi kan bisa dapat laduni Pak. Ya laduni, tapi nek dapuranmu kaya ngono ya nggak mungkin dapat laduni. Orang laduni pun ada usahanya kan, mujahadahnya, riadohnya. Kalau cuma main HP, nonton TV dan nonton sepak bola, ya nggak usah nunggu ilmu laduni. Jadi segalanya ada usahanya. Nah, umat Islam keliru-keliru di sini. Barat itu maju ya memang takdirnya Barat. Kita memang ditakdirkan diuji oleh Allah sekarang kita. Nah, salah cara memahaminya. Rumus pertama, usaha dulu. Baru nanti hasilnya apa, itu qadarnya Allah. Di situ baru terakhir-terakhir rumus ketiga baru ada namanya tawakal. Tawakal ini rumus terakhir. Kalau sudah belajar, nggak lulus-lulus sampai ke DO, ya tawakal, mau gimana lagi? Gitu loh. Wis nasibnya ndak apa-apa. Ya, baru di situ kamu nyari justifikasi ijazah itu ndak penting. Nah, itu baru. Itu rumus belakangan itu. Oke. Terus, nah, yang dikritik juga sebelum masuk ke pan-islamisme. Sufisme, orang memang butuh kerohanian. Nanti di banyak tulisannya juga dibahas oleh Afghani. Cuma hati-hati dengan sufi yang eskapis. Apa eskapis?
Dari bahasa Inggris escape, melarikan diri dari dunia. Jadi tasawuf baku yang paling dikritik oleh Afghani adalah konsep pelenyapan diri, fana dan bako. Jadi orang pergi dari dunia, dunia ini jahat, dunia ini gelap. Kita tinggalkan dunia. Bahkan kita buang diri kita, ego kita, kita bergabung sama Allah. Ya kalau Allah mau digabungi, kalau enggak. Tahu kita lenyapkan diri kita, kan banyak kayak gitu. Teori-teori sufisme, teori-teori falsafah. Katanya Afghani bukan begitu cara memahaminya. Fana dan bako itu teorinya tidak begitu. Yang disebut fana adalah kita berjuang di tengah masyarakat untuk kepentingan masyarakat, tapi tidak usah menampilkan diri kita, anggap kita tiada. Anggaplah kita itu tidak punya peran apa-apa. Nah, itu makom fana yang sejati katanya Afghani. Kita berjuang di tengah masyarakat tanpa harus menampilkan diri, menunjukkan jasa kita. Itu fana versinya Afghani. Dan kita akan bakok di situ. Di situ diri kita sebagai khalifah terwujud. Jadi fana bakok itu bukan melenyapkan diri kita sehingga kita tidak ada. Kalau kita tidak ada lah, yang ibadah siapa? Yang jadi khalifah siapa? Abdullah dan Khalifatullah, tugas utama kita. Yang menjalankan siapa? Nanti kan kayak Syekh Siti Jenar waktu dipanggil oleh Sultan itu kan. Syekh Siti Jenar dipanggil ke keraton. Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Utusannya balik lagi. Akhirnya sama Sultan, kalau gitu Allah dipanggil Sultan. Ketika dipanggil Allah tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Akhirnya panggilan ketiga harus panggil semua, Syekh Siti Jenar dan Allah dipanggil ke keraton. Ya mau nggak mau harus datang karena dua-duanya. Nggak mungkin dia bilang tidak ada dua-duanya. Nah, itu kan gaya-gaya sufi yang semacam ini katanya Afghani ya kurang pas. Jadi fana itu, sufi itu tidak harus melarikan diri dari dunia. Kapan-kapan ya kita belajar satu sesi tentang sufi yang tidak dalam, sufi yang kalau hari ini orang menyebutnya neo-sufisme. Jadi tasawuf yang tidak meninggalkan dunia sosial. Kita tidak hanya butuh kesolehan sosial, orang yang dekat sekali sama Allah, tapi juga dunia ini butuh orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Makanya Nabi Muhammad itu setelah Mi'raj dia balik lagi. Itu kan yang dikeluhkan oleh Ibnu Arabi, kalau aku Muhammad sudah sampai Sidratul Muntaha di sana, tidak usah balik, itu puncaknya kebahagiaan. Nabi Muhammad balik. Kenapa? Umatnya yang dipikirkan. Sama kayak Nabi Idris kan, ceritanya Nabi Idris itu tidak pakai meninggal langsung masuk surga. Saya tidak tahu kebenarannya. Jadi satu ketika Nabi Idris itu diundang untuk melihat-lihat surga. Nah, saking senangnya lihat surga, sebenarnya dia tidak mau pulang, tapi katanya malaikat Jibril, ya tidak, kamu belum waktunya, ya harus pulang lagi ke bumi. Akhirnya Nabi Idris bikin trik, sandalnya ditinggal di surga. Begitu nyampe bumi lagi, wah Jibril, sandalku ketinggalan di surga. Iya, terus Nabi Idris dibawa ke sana lagi. Ya tidak tahu kualitas ceritanya, kamu cek sendiri. Itu mungkin sandal pertama di muka bumi, sandalnya Nabi Idris. Ya, saya tidak tahu mereknya apa sandal zaman itu. Oke, jadi sufi ya, kerohanian ya, tapi kemanfaatan untuk masyarakat harus. Jadi jangan hanya membebani dunia, tapi juga kita memberi kontribusi.